Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Di bawah gunung berapi ada kamar magma, sebuah waduk besar yang berisi batuan cair. Gerakan magma yang meningkat di dalam gunung berapi lah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gerakan ini dipicu oleh berbagai proses yang terjadi di bawah ruang magma, di dalam ruang magma, dan di atas ruang magma. Di bawah ruang magma, gunung berapi yang berada di zona subduksi tempat lempeng bumi bertemu menyebabkan satu lempeng menunjam di bawah lempeng yang lain terus-menerus sehingga mendapat injeksi batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu, yang sudah terisi dengan volume tertentu, tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Periode waktu antara letusan bergantung pada beberapa cepat batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjam. Bumi memiliki beberapa zona subduksi dan lempeng subduksi umumnya bergerak dengan kecepatan konstan hingga 10 cm per tahun. Di dalam ruang magma, aktivitas di dalam ruang magma juga bisa menyebabkan letusan. Di dalam ruang itu, magma mengkristal karena suhu menurun. Magma yang sudah terkristalisasi lebih berat daripada batuan panas semi cair sehingga akan tenggelam ke dasar ruang magma. Ini mendorong sisa magma ke atas, menambah tekanan pada penutup ruang. Sebuah letusan terjadi saat tutupnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Hal ini juga terjadi dalam sebuah siklus sehingga dapat diprediksi. Proses penting lainnya di dalam ruang magma adalah saat batuan magma bercampur dengan batuan sekitarnya. Proses ini disebut asimilasi. Saat magma bergerak, zat ini berinteraksi dengan bebatuan di sekeliling ruang magma. Kadang-kadang gunung berapi mempunyai jalur untuk magma mengalir ke permukaan. Jika jalurnya tidak ada, maka magma akan memaksakan diri ke area yang tekanannya lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan dinding yang mengelilingi ruangan jebol dan runtuh. Percikan magma yang disebabkan oleh dinding ruang yang jebol akan menyebabkan letusan. Tetapi letusan dari proses ini sangat sulit diprediksi. Di atas ruang magma, letusan juga bisa terjadi karena berkurangnya tekanan di atas ruang magma. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penurunan kerapatan bebatuan di atas ruang magma atau mencairnya es di puncak sebuah gunung berapi. Sebuah topan yang melewati gunung berapi dalam kondisi kritis dapat memperhebat kekuatan letusan juga. Batu yang menutupi ruang magma dapat secara perlahan melunak karena adanya perubahan komposisi mineral. Penurunan kerapatan batuan penutup pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menahan tekanan dari magma. Apa yang menyebabkan perubahan mineralogi ini? Terkadang, gunung berapi mempunyai celah di permukaan yang memungkinkan air meresap dan berinteraksi dengan magma. Bila ini terjadi, perubahan batu akibat larutan hidrotermal akan terjadi. Batuan melunak dan akhirnya mengakibatkan letusan. Di mana magma keluar dari gunung berapi ini juga penting. Jika lava atau batu piroklastik keluar melalui sisi gunung berapi, gravitasi dapat menyebabkan bagian gunung berapi tersebut runtuh, menyebabkan hilangnya tekanan penutup secara tiba-tiba.
Letusan besar biasanya terjadi beberapa saat setelah satu kawasan itu runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi, yang mana teks ini merupakan materi lanjutan setelah teks prosedur. Yang mana teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai teks yang memaparkan tentang asal-usul, proses, perkembangan suatu fenomena. Ya, yang mana fenomena ini apa? Fenomena yang bisa berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri yang pertama, strukturnya itu ada 3, nak. Identifikasi fenomena atau biasa disebut dengan pernyataan umum, rangkaian peristiwa atau kejadian atau sebab akibat, kemudian ulasan atau berupa interpretasi. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, ada informasi yang disajikan itu harus berdasarkan fakta. Kemudian informasi tersebut harus menyampaikan informasi yang ilmiah, yang mana informasinya juga mengkaji tentang pengetahuan dan peristiwa yang ada. Ya. Selanjutnya, struktur. Nah, tadi sudah ada pengertian, ciri-ciri, dan selanjutnya yang ketiga adalah struktur. Nah, strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi. Ya, ingat nak ya, strukturnya ada 3. Nah, yang mana? Yang pertama itu identifikasi fenomena, ya, yang mana berisikan identifikasi sesuatu yang akan dijelaskan, ya. Identifikasi fenomena ini atau biasa disebut dengan pernyataan umum berarti menjelaskan mengenai pengertian dari fenomena apa yang akan kita bahas, ya. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua, ada penggambaran rangkaian kejadian atau sebab akibat bagaimana kejadian tersebut terjadi, ya. Nah, yang mana pada struktur ini menjawab dari pertanyaan bagaimana prosesnya dan mengapa terjadi, ya. Nah, itu struktur yang kedua berupa penggambaran rangkaian kejadian atau sebab akibat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ulasan atau interpretasi, yang mana ulasan ini berisikan komentar atau kejadian penilaian tentang konsekuensi atau kejadian dipaparkan sebelumnya. Nah, Ibu ulangi kembali yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi, yang mana teks berisikan fenomena. Fenomena berupa bagaimana proses terjadinya, asal-usul, ya, sebab akibat, dan lain-lain. Itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Selanjutnya yang kedua ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama strukturnya ada 3, pernyataan umum, sebab akibat, dan ulasan. Dan kemudian ada informasi yang disampaikan harus berisikan fakta, kemudian kan berisikan informasi berupa kejadian atau peristiwa. Nah, materi yang ketiga ada strukturnya. Strukturnya ada 3, ya, yang mana pertama identifikasi atau berupa pernyataan umum, kedua ada sebab akibat, ya, dan yang terakhir ada ulasan atau interpretasi. Nah, di terakhir ini ada contohnya. Contoh, yang pertama identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Nah, ingat tadi ya, pernyataan umum berisikan pengertiannya. Di sini membahas mengenai gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang berasal dari pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi, ya, berupa pengertian. Berarti masuk dalam identifikasi fenomena. Selanjutnya penggambaran rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini berarti berisikan jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa kejadian tersebut, bagaimana apa sebabnya, apa akibatnya. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi berupa
komentar. Nah, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Ini merupakan pendapat dari si yang membuat teksnya atau artikelnya. Baiklah nak, demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kamu tidak paham, silahkan bertanya ke ibu melalui WhatsApp ataupun Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.